Informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah makin tertekan dengan mencetak rekor intraday terendah baru di sepanjang masa di level 17.510 per dolar Amerika Serikat hingga perdagangan siang tadi. Dikutip dari Tartia hingga Selasa siang, rupiah melemah di 0,62% di 17.504 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka di zona merah, melemah di 0,43% di level 17.480 per dolar Amerika. Namun beberapa menit pasca pembukaan, pelemahan rupiah berlanjut ke level 17.500 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke 17.510 per dolar Amerika yang merupakan level terlemah di sepanjang sejarah secara intraday. Sementara indeks dolar Amerika terpantau menguat di 0,21% ke posisi 98,115. Dari sisi eksternal, rupiah melanjutkan pelemahan terimbas gencatan senjata Amerika dan Iran kini berada di ujung tanduk setelah respon Teheran terhadap proposal perdamaian Amerika menunjukkan kedua pihak masih memiliki perbedaan besar dalam sejumlah isu utama. Di sisi lain, investor mencermati pernyataan Presiden Amerika Donald Trump di sosial media memicu kekhawatiran pasar bahwa Amerika akan kembali melanjutkan serangan terhadap Iran dan akan berdampak harga minyak kembali naik tinggi dan potensi kenaikan inflasi global makin terbuka. Kita akan coba update posisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.527 rupiah. Saat ini pasca penutupan, posisi dari pelemahan terpangkas di 0,59% dan nilai tukar rupiah sudah bergerak di 17.400-an, tepatnya di 17.499 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.500 rupiah, pound sterling di 23.742 rupiah dan yen Jepang berada di level 111,30 rupiah. Informasi komoditas harga emas naik di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap situasi geopolitik. Harga minyak dunia kembali menguat di tengah gencatan senjata. Amerika dan Iran berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Sementara harga batu bara melemah di 0,68% di penutupan perdagangan awal pekan waktu setempat. Harga emas naik di Selasa pagi waktu Asia di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap situasi geopolitik setelah Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran berada dalam kondisi sangat rapuh. Pernyataan tersebut muncul setelah respon Iran terhadap proposal damai Amerika dinilai belum menunjukkan titik temu. Di sisi lain, rencana pertemuan Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping ikut membayar pergerakan harga emas. Masih Reuters, harga spot emas tercatat naik 0,5% di 4.757,59 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia kembali menguat di Selasa pagi waktu Asia seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata dengan Iran berada dalam kondisi sangat rapuh. Penyelesaian negosiasi antara Amerika dan Iran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak Februari lalu masih jauh dari harapan. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 0,29% di 104,51 dolar Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat naik 0,32% ke level 98,38 dolar Amerika per barel. Kedua acuan minyak ini sebelumnya juga melonjak hampir 2,8% di perdagangan Senin. Dikutip dari Trading Economics, harga batu bara Ice Newcastle untuk kontrak berjangka di perdagangan Senin 11 Mei 2026 waktu setempat ditutup di level 130,85 dolar Amerika per ton, turun 0,68% dalam perdagangan harian. Harga batu bara melemah dengan sentimen pelemahan permintaan peralihan bahan bakar di Asia. Hal ini menunjukkan sedikit penurunan atau stabilitas di tengah fluktuasi pasar akibat dinamika konflik Timur Tengah. Sebelumnya harga batu bara di Jumat menjelang akhir pekan di 8 Mei 2026 ditutup di 131,75 dolar Amerika per ton. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 2,57% di level 100,59 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,86% di level 18.859 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,51% di level 4.704 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,02% di level 4.495 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional, informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Mengutip Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata dengan Iran kini berada di ujung tanduk setelah respon Teheran terhadap proposal perdamaian Amerika menunjukkan kedua pihak masih memiliki perbedaan besar dalam sejumlah isu utama. Iran meminta penghentian perang di seluruh kawasan termasuk di Lebanon yang menjadi lokasi konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah dukungan Iran. Selain itu, Teheran juga menuntut kompensasi atas kerusakan perang, penghentian blokade laut Amerika, jaminan tidak ada serangan lanjutan, serta pemulihan penjualan minyak Iran ke pasar global. Iran juga kembali menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz. Mengutip Bloomberg, data Biro Statistik Nasional China menunjukkan indeks harga produsen atau PPI naik 2,8% year on year di April, dipicu lonjakan biaya energi dan bahan baku akibat perang Iran yang mengguncang pasar komoditas global. Kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 0,5% sekaligus menjadi laju tercepat sejak Juli 2022. Angka tersebut juga melampaui seluruh proyeksi ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan median kenaikan hanya 1,8%. Di sisi lain, indeks harga konsumen atau CPI meningkat 1,2% di April dari 1% di Maret dan sebelumnya pasar memperkirakan tekanan harga akan sedikit melunak. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan penjualan retail yang dicerminkan dengan indeks penjualan real atau IPR untuk periode Maret sebesar 256,7, melonjak 9,05% year on year. Kinerja tersebut terutama didorong pertumbuhan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori, barang budaya dan rekreasi, serta makanan minuman dan tembakau, sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Dibandingkan bulan sebelumnya, penjualan retail di Maret meroket 10,3%, jauh lebih tinggi ketimbang Februari yang naik 4,1% secara bulanan. Sementara untuk April 2026, BI memperkirakan IPR ada di 231 atau turun 2,33% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel.